Perkenalkan, nama saya Clara Feblia Kosat, jurusan D3 Radiologi. Saya akan menjelaskan teknik radiografi cervical spondyliosis, yaitu proyeksi yang pertama digunakan yaitu proyeksi AP Atlas C1 dan aksis C2 open mode, Albert Schönberg dan Georgi. Kaset yang digunakan yaitu ukuran 8 x 10 inci sama dengan 18 x 24 cm. Posisi pasien. Tempatkan pasien dalam posisi terlentang di atas meja pemeriksaan. Kemudian pusatkan bidang mid sagital tubuh pada garis tengah grid. Atur lengan pasien di sepanjang sisi tubuh dan atur bahu sampai terletak pada bidang horizontal yang sama. Jika perlu, tempatkan penumpang di bawah lutut pasien untuk kenyamanan. Yang kedua, posisi objek. Tempatkan CR kaset radiograf ke dalam baki stand dan pusatkan pada level aksis vertebrae cervical. Sesuaikan kepala pasien sehingga bidang mid sagital tegak lurus terhadap bidang meja. Pilih faktor exposure dan posisi tube X-ray sehingga setiap sedikit perubahan dapat dilakukan dengan cepat. Setelah pengaturan akhir kepala pasien, meskipun posisi ini tidak mudah untuk dilakukan, pasien biasanya dapat bekerja sama sepenuhnya kecuali ia tetap dalam posisi akhir tegang. Terlalu lama atur agar pasien untuk membuka mulut dan lebar sebanyak mungkin, dan kemudian sesuaikan kepala sehingga garis dari tepi bawah gigi seri atas ke ujung processus mastoid. Bidang usculus occlusale tegak lurus terhadap CR. Sebuah penganjal kemudian di bagian bawah atau di bagian belakang kepala, di bagian bawah kepala mungkin diperlukan untuk mempermudah membuka mulut ketika keselarasan yang tepat dari gigi seri atas dan mastoid. Tips proteksi radiasi. Gunakan perisai gonad. Respirasi, yaitu anjurkan pasien untuk menjaga mulut terbuka lebar dan perlahan mengucapkan "hah" selama exposure, serta letakkan lidah di dasar mulut sehingga tidak dapat diproyeksikan pada atlas dan aksis dan akan mencegah gerakan mandibula. Central ray, arah sinar tegak lurus ke pusat CR dan masuk ke titik tengah mulut yang terbuka. Yaitu selanjutnya struktur yang ditunjukkan, gambar yang akan dihasilkan yaitu menunjukkan proyeksi AP dari atlas dan aksis melalui mulut yang terbuka. Jika pasien memiliki kepala yang dalam atau rahang panjang, keseluruhan atlas tidak dapat ditunjukkan ketika bayangan persis superposisi dengan permukaan oklusi dari gigi seri tengah atas dan dasar tenggorok yang sesuai dengan orang-orang dari ujung processus mastoid. Posisi tidak dapat diperbaiki. Jika pasien tidak dapat membuka mulut, tomografi mungkin diperlukan untuk melihat aksis dan atlas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria dan evaluasi. Berikut perlu dibuktikan secara jelas: tampak, dens dan atlas, sumbu dan artikulasi antara cervical 1 dan cervical 2. Permukaan artikular seluruh atlas dan aksis untuk memeriksa perpindahan lateral, superposisi bidang oklusal, dasar gigi seri tengah atas dan dasar tengkorak, lebar mulut yang terbuka, bayangan lidah tidak diproyeksikan
atas atlas dan aksis. Ramus mandibula sama jaraknya dari dens. Yaitu selanjutnya catatan. SID 30 inci 76 cm sering digunakan untuk proyeksi ini untuk meningkatkan bidang pandang daerah otnotoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan proyeksi apiaksial kaset, yaitu kaset yang akan digunakan ukuran 8 x 10 inci atau sama dengan 18 x 20 cm memanjang. Posisi pasien, tempatkan pasien dalam posisi terlentang atau tegak dengan punggung melawan dudukan CR. Sesuaikan bahu pasien untuk berbaring dalam bidang horizontal yang sama untuk mencegah bagian rotasi, yaitu posisi objek. Pusatkan bidang mid sagital dari tubuh pasien ke garis tengah meja atau perangkat grid vertikal. Eksentrisitas dagu sehingga vertikal, bidang oklusal tegak lurus terhadap meja, hal yang mencegah untuk superposisi tulang mandibula dan pertengahan servikal. Kemudian pusatkan CR kepada level C4, atur kepala sehingga bidang mid sagital sejajar dengan lurus dan tegak lurus. Selanjutnya proteksi radiasi. Gunakan perisai gonad. Selanjutnya respirasi. Tahan napas. Central ray diarahkan melalui C4 pada sudut 15 sampai 20 derajat sepalat. Sinar sentral masuk pada atau sedikit lebih rendah ke titik yang paling menonjol dari tulang rawan tiroid. Struktur yang tampak dilihat yaitu gambar apa yang dihasilkan menunjukkan 5 bagian bawah korpus servikal, 5 bagian bawah korpus servikal, dan 2 bagian korpus toraks, ruang interpendikulat, superiposet, transversus, dan prosesus artikular. Proyeksi ini juga digunakan untuk menunjukkan ada atau tidak adanya tulang rusuk servikal. Kriteria evaluasi berikut ini perlu dibuktikan dengan jelas. Tampak area dari bagian superior dari C3 ke T2 dan sekitarnya. Jaringan lunak, tampak bayangan dari tengkuk, mandibula, dan superior poset di atas atlas, dan sebagian besar aksis terbuka di bagian ruang diskus intervertebralis. Spinosus processus berjarak sama pada pedicle. Sudut mandibula berjarak sama dengan vertebrae. Angyu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.